أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. اللهم صل وسلم على نبينا الكريم سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang luar biasa banyaknya yang tidak pernah kita bisa menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Terutama adalah nikmat hidayah, nikmat keimanan yang memberikan kebahagiaan kita di dunia, apatah lagi nanti di yaumil akhir, di akhirat nanti. Maka oleh karena itu kita wajib mensyukurinya agar Allah Subhanahu wa taala memberikan lagi lebih dan lebih lagi serta kefadilahan serta keberkahannya untuk kita semuanya. Allah berfirman, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Jika kalian bersyukur akan semua nikmat yang telah aku berikan, maka akan aku tambahkan. Tetapi jika kalian kufur akan nikmatku, maka ingatlah azabku sangat-sangatlah pedih. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kehadirat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga salam kita ucapkan kepada seluruh keluarganya, ahlinya, dan juga kaum muslimin dari dulu dan sampai saat ini. Semoga tercurah untuk mereka semuanya. Dan karena sebab dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyampaikan risalahnya, kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala, dikumpulkan di masjid dalam rangka beribadah menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga juga nanti di yaumil akhir kita akan bertemu di dua tempat. Yang pertama di Telaga Kautsar Nabi baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga nanti kita akan bersama-sama dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa pula pada khotib kali ini kami berwasiat untuk kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap bersama-sama Allah tidak akan pernah mewafatkan kita kecuali dalam keadaan benar-benar beriman, dalam keadaan benar-benar muslim, dan dalam keadaan benar-benar insyaallah bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketakwaan, ketaatan yang kita selalu ulang setiap harinya dalam rangka terus meningkat dan meningkat, bukan karena takut dengan azab atau siksaan Allah semata-mata. Tapi marilah kita niatkan karena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan semua nikmat, akan semua rahmat, akan semua curahan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang beriman, sehingga kita masih diberikan kehidupan yang luar biasa sampai saat ini. Semuanya adalah rasa syukur kita kepada Allah yang mencurahkan kasih sayangnya untuk kita semuanya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sayangnya Tuhan kita, Rabb kita, Allahu Azza wa Jalla, melebihi sayangnya seorang ibu terhadap anaknya yang semata wayang. Yang tentunya para jemaah Jumat sekalian sering mendengar tentang kisah Umar bin Khattab berdialog dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat seorang tawanan perempuan yang mencari bayinya ke sana kemari. Kemudian ketika bertemu didekaplah bayi tersebut sambil terseduh-seduh, tidak akan pernah dilepaskannya. Maka seketika itu juga baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai Umar,
itu sayangnya ibu terhadap anaknya, maka ingatlah Allah Subhanahu wa taala lebih sayang terhadap hambanya melebihi sayangnya ibu tersebut terhadap bayinya. Maka janganlah pernah untuk kita mendurhakai Tuhan kita. Janganlah pernah untuk kita mengkhianati sayang Tuhan kita kepada kita dengan cara tidak taat kepada Allah, dengan cara mendurhakai dan dengan cara bermaksiat melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, sayang Allah itu di semua aspek kehidupan kita. Bukankah Allah Subhanahu wa taala memberikan makan dan minum walaupun itu dari hasil usaha kita. Sebagaimana ini yang diwakilkan dikatakan oleh baginda Ibrahim alaihissalam dalam Al-Qur'an, wa huwa yut'imuni wa yasqin wa idza maridtu fahuwa yashfin. Bukankah Allah yang memberikan aku makan dan aku minum, dan Allah lah juga yang menyembuhkan aku ketika aku sakit. Dan bukankah juga Allah Subhanahu wa taala yang mencukupkan semua kehidupan kita. Allah berfirman, "Alaihissallahu bikafin 'abdah." Bukankah Allah telah mencukupi hamba-hambanya? Cuman hanya saja kita tidak bisa memanajemen hati kita yang selalu merasa diberikan sekian kekurangan, diberikan lebih, mungkin menurut orang juga kekurangan. Atau ketika kita ditimpa cobaan-cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa memanajemen hati kita untuk tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyangka baik bahwasanya semua yang kita terima, bahwasanya semua yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala adalah berupa kasih sayang Allah yang diberikan, tetapi kita tidak bisa memanajemen hati kita yang selalu berasa semuanya itu adalah kekurangan. Maka jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah sekali lagi mendurhakai Tuhan kita yang begitu sayang kepada kita. Jangan pernah mengkhianati sayangnya Allah terhadap kita dengan cara tidak taat kepadanya. Jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sayangnya Allah terhadap hambanya melewati takdir. Mungkin kita pernah mendengar satu kisah seorang wanita yang minta kepada Nabi Musa didoakan untuk bisa mempunyai anak. Maka didoakanlah oleh kalamullah, yaitu Nabi Musa yang luar biasa, tidak hanya berdoa tapi langsung berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, perempuan ini minta seorang anak. Maka Allah berfirman secara singkat bahwasanya telah ditakdirkan untuk wanita tersebut mandul, tidak akan pernah punya anak untuk selamanya. Dikatakanlah oleh Nabi Musa terhadap wanita tersebut. Mohon maaf. Kemudian berkali-kali minta didoakan, ya Musa minta lagi, ya Musa minta lagi, sampai silakan pulang wahai wanita, dan karena engkau ditakdirkan tidak punya anak. Maka pulanglah wanita tersebut. Berselang beberapa tahun, wanita tersebut membawa seorang bayi di hadapan Musa. Bagaimana bisa? Padahal kan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dia mandul. Takdirnya sudah turun. Maka sebagai kalamullah, Nabi Musa berkata atau berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengabarkan, wahai Musa, taulah bahwasanya wanita tersebut setiap hari berdoa kepadaku, setiap malam merengek-rengek kepadaku untuk bisa mempunyai anak. Maka dengan kasih sayangku, dengan rahman dan rahimnya aku, maka aku berikan dan aku takdirkan dia mempunyai seorang anak. Luar biasa. Bahkan saking sayangnya Allah Subhanahu wa taala terhadap kita, ingatlah setiap hari yang kita lakukan adalah mungkin ada keburukan di dalamnya, tapi selalu Allah menutup aib kita. Segala sesuatu yang terlihat buruk di depan manusia, Allah tutup semuanya untuk kita. Tapi terkadang kita yang membukanya sehingga orang-orang tahu, oh si fulan melakukan keburukan ini dan itu. Sebagaimana dalam hadis, ada seorang laki-laki yang semalam berzina, kemudian ditutup oleh Allah sehingga tidak ada satupun orang yang tahu bahwa dia semalam berzina. Maka waqad bata yasturu rabbu wa yusbihu yakshifu sitrallahu an. Tapi pagi-paginya orang tersebut membuka aib dirinya sendiri, membuka semua tutupan-tutupan Allah yang menutup aibnya, dia sendiri yang membukanya. Jika kita tidak bisa ditutup,
Jika kita tidak ditutup aib kita oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sayangnya Allah, berapa orang mungkin yang masih punya wibawa, hancur wibawanya. Kalau Allah tidak sayang menutupi aib kita semuanya. Orang-orang mungkin tidak punya kehormatan, atau para ustadz, para kiai, para ulama, mungkin akan terlihat semua aibnya. Dan semuanya itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka apa? Dalam rangka Allah Subhanahu wa taala sayang terhadap hamba-hambanya. Apakah ada celah dari tadi yang kami sampaikan untuk kita durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah ada celah di mana kita mengkhianati sayangnya Tuhan kita terhadap kita semuanya? Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk orang yang bisa memperbaiki diri, orang yang bisa selalu menjaga agar kita bisa meningkatkan ketakwaan dan taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi bukan hanya karena takut azab dari Allah, tapi karena kita ingin bersyukur lebih kepada Tuhan kita yang Maha Penyayang. Dan semoga juga Allah mencurahkan kasih sayangnya bukan hanya di dunia ini, khususnya untuk jamaah masjid yang kita cintai ini. Tapi di yaumil akhir nanti, seperti yang kami katakan tadi, bahwasanya saking sayangnya Allah, mungkin kita dan berharap kita bahwasanya Allah juga akan bersama-sama mengumpulkan kita di surganya yang penuh nikmat nanti. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. اللهم صل وسلم على حبيبنا الكريم سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها العباد اتقوا الله كما قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وصدق الله العظيم. Di khutbah yang kedua ini, marilah kita tundukkan hati kita, pandangan kita di Sayyidul Ayyam, hari di mana jadi penghulu hari. Semoga doa-doa kita yang kita curahkan bisa terangkat dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir li waghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma adfa' 'anna al bala wal ghala والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.